Jadi di antara berita yang didengarnya oleh para orang tua dalam majlis-majlis mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar jauh dari gangguan gerombolan kafir Quraisy dan ancaman-ancamannya. Di manakah itu? Itu adalah di Bukit Sofa, tepatnya di rumah Arkam bin Abil Arkam. Keraguannya pun tiada berjalan lama. Hanya sebentar waktu ia menunggu, maka pada suatu senja, didorong oleh kerinduannya, pergilah ia ke rumah Arkam menyertai rombongan itu. Di tempat itu, Rasulullah SAW sering berkumpul dengan para sahabatnya. Karena tempat itu juga merupakan majlis di mana Rasulullah SAW mengajar dan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan mengajari bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Mus'ab bin Umair pun duduk di majlis Rasulullah SAW. Ketika beliau duduk, tepat saat itu Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah SAW, seketika itu kalbu daripada Mus'ab bin Umair menggetar, meresap ke dalam hatinya Mus'ab bin Umair. Dia pun terpesona oleh untaian kalimat Rasulullah SAW yang mana ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah SAW melalui kedua bibirnya sampai ke telinga, menusuk ke dalam hati daripada yang mendengarnya. Saking terhanyutnya dengan suara Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair ini hampir terbang karena begitu gembiranya dia. Lalu Rasulullah SAW pun mengulurkan tangannya yang penuh berkat dan kasih sayang, lalu mengurut dada daripada pemuda yang bergejolak. Namanya pemuda bergejolak hatinya karena mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Dipegang dada Mus'ab bin Umair oleh Rasulullah SAW dengan penuh kelembutan, sehingga hatinya menjadi tenang dan damai, tak ubah bagai lautan yang teduh dan dalam. Pemuda itu pun akhirnya tersadar bahwa ucapan yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW adalah bukan syair yang biasa dia dengar dari para tokoh-tokoh kaum Quraisy. Akhirnya karena kepekaan hati daripada Mus'ab bin Umair yang mampu merubah jalan sejarah. Tetapi di kota Mekah tiada rahasia yang tersembunyi. Rahasia apa sih? Tadi belum ceritakan ya. Jadi ketika Mus'ab bin Umair hadir di majlis Rasulullah SAW, lalu mendengar Rasulullah SAW membacakan ayat suci Al-Quran, hatinya bergetar,
hatinya mengayut sadu, dan dia pun lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia pun masuk ke dalam ajarannya Rasulullah SAW yang kita sama-sama ketahui, yaitu Islam. Tetapi Mus'ab bin Umair merahasiakan keislamannya ini daripada keluarganya. Begitu terus dirahasiakan. Suatu ketika seorang yang bernama Utsman bin Talhah melihat Mus'ab memasuki rumah Arkam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia sholat seperti Nabi Muhammad SAW. Secepat itu ia mendapatkan, lalu ia menghampiri daripada ibu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya. Lalu ibunya pun memanggil Mus'ab ke rumahnya dengan melalui daripada Utsman bin Talhah ini. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Jadi kalau kata kita mah, Mus'ab bin Umair ini akan disidang oleh ibu dan para tokoh-tokoh di majlis-majlis kaum kafir Quraisy. Begitulah gambarannya, guys. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya itu. Dengan hati yang yakin dan pasti dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah SAW untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan yang begitu keras, tiba-tiba tangan yang terulur bagai anak panah itu surut dan jatuh terkulai demi melihat nur cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang itu kian berwibawa dan patut diindahkan, yakni menimbulkan suatu ketenangan yang mendorong dihentikannya tindakan tersebut. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab terhindar memukul dan menyakiti putranya. Tetapi tak dapat menahan diri dari tuntutan bela berhala-halanya dengan jalan lain. Maka dari itu dibawalah putranya itu ke suatu tempat yang terpencil di rumahnya. Lalu dikurung dan dipenjarakannya Mus'ab bin Umair ini. Demikianlah beberapa lama Mus'ab tinggal dalam kurungan sampai saat beberapa orang muslim hijrah ke Habsyi. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat dan mencari akal untuk mengelabui daripada ibu dan penjaga-penjaganya. Akhirnya berhasil. Ia pun pergi ke Habsyi untuk melindungi dirinya. Ia tinggal di sana bersama saudara kaum muhajirin, lalu pulang ke Mekah. Kemudian ia pergi lagi hijrah kedua kalinya bersama para sahabat atas titah Rasulullah SAW dan karena taat kepadanya. Akhirnya setelah Mus'ab bin Umair masuk daripada Islam, baik di Habsyi ataupun di Mekah,
ujian dan penderitaan yang harus didali Mus'hab di tiap saat dan tempat kian meningkat. Ia telah selesai dan berhasil menempa corak kehidupan yang menurut pola yang modelnya telah dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Ia merasa puas bahwa kehidupannya telah layak untuk dipersembahkan bagi pengorbanan terhadap penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, ia pun tampil di hadapan beberapa orang muslim yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi memandang Mus'hab, mereka sama menundukkan kepala dan memejamkan mata. Kenapa? Karena dalam ingatan mereka, dulu Mus'hab bin Umair ini merupakan pemuda yang sangat kaya raya. Bajunya pun sangat bagus, mewah, dari Yaman yang terbaik, dan wanginya pun sangat wangi banget. Namun setelah masuk Islam, Mus'hab bin Umair hanya menggunakan kain yang banyak tambal-tambal. Kain yang banyak tambal-tambalannya ini. Jubah yang penuh dengan tambal-tambal. Berbeda dengan mereka. Rasulullah SAW menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya tersenyum senyuman yang mulia. Seraya Rasulullah SAW pun bersabda, "Dahulu saya lihat Mus'hab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkan itu semua demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya." Karena teman-teman perlu diketahui, semenjak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'hab kepada agama yang telah lama ia anut, ia telah menghentikan segala perbantuan pemberian yang biasa dilimpahkan kepada Mus'hab bin Umair ini. Bahkan ia pun tak sudi nasinya dimakan orang yang telah mengingkari berhala dan patut beroleh kutukan daripadanya. Walaupun apa? Walaupun anak kandungnya sendiri. Akhir pertemuan Mus'hab dengan ibunya ketika perempuan itu hendak mencoba mengurungnya lagi sewaktu ia pulang dari Habsyi, ia pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang suruhan ibunya bila rencana itu dilakukan. Karena sang ibu telah mengetahui tekad yang bulat daripada putranya itu, tak ada jalan lain baginya kecuali melepasnya dengan cucuran air mata. Sementara Mus'hab pun dengan hatinya yang lembut, dengan hatinya yang mudah tersentuh pun menangis. Saat perpisahan itu menggambarkan kepada kita luar biasa kekafiran daripada ibunya, dan sebaliknya kebulatan tekad yang lebih besar dalam mempertahankan keimanan daripada anaknya, yaitu
Mus'ab bin Umair. Karena mereka sama-sama, yang satu tidak mau kalah. Sambil menangis, ibunya pun mengatakan kepada Mus'ab bin Umair, pergilah sesuka hatimu, kata ibunya. Pergi, aku bukan ibumu lagi. Silahkan kamu pergi dari rumah ini dan jangan anggap aku sebagai ibumu lagi. Begitu kata ibunya sambil menangis dan sambil marah, penuh amarah melihat anaknya yang keluar daripada kepercayaan yang dianutnya selama ini. Mendengar ucapan daripada ibunya, Mus'ab bin Umair pun menghampiri ibunya. Wahai bunda, telah Ananda sampaikan nasihat kepada bunda. Ananda menaruh kasihan kepada bunda. Karena itu, saksikanlah bahwa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Begitu lembut suara daripada Mus'ab bin Umair sambil memeluk ibunya. Sambil menangis, Mus'ab bin Umair mendekap perpisahan dengan ibunya tersebut. Namun apa yang terjadi? Ibunya mendorong daripada Mus'ab bin Umair lalu berkata dengan murka, lalu mengeluarkan kata-kata yang kasar. Karena mungkin di sini penontonnya sangat budiman, maka saya ganti kata-kata hewan ini dengan kata-kata luar angkasa. Kata ibunya mengatakan begini, demi bintang, sekali-kali aku takkan masuk ke dalam agamamu itu, kata ibunya. Otakku bisa jadi rusak dan buah pikiranku takkan diindahkan orang lagi, kata ibunya. Lalu, baiklah ibu, Mus'ab pun meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang dialaminya selama dia kecil sampai menjadi pemuda. Sampai dia masuk Islam, dia pun merelakan daripada kesenangan-kesenangan, daripada fasilitas yang diberikan oleh ibunya tersebut. Mus'ab lebih memilih hidup miskin dan sengsara. Pemuda yang ganteng pelente itu kini telah menjadi seorang yang melarat dengan pakaian yang kasar dan usang, sehari makan dan beberapa hari menderita lapar. Tapi ada yang beda. Jiwanya yang telah dihiasi dengan akidah yang suci dan cemerlang berkat sepuhan nur ilahi, telah menjadikan dirinya menjadi manusia lain, itu menjadi manusia yang berwibawa dan disegani. Insyaallah. Suatu hari Mus'ab pun dipilih Rasulullah SAW untuk melakukan suatu tugas. Tugas apa? Tugas ini adalah tugas yang sangat penting, yaitu dia dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi duta atau utusan Rasul kemana? Ke Madinah, untuk mengajarkan seluk-beluk agama kepada orang-orang Ansar yang telah beriman dan baiat kepada Rasulullah SAW di Bukit Aqabah. Di samping itu adalah untuk mengajak orang-orang yang belum masuk Islam supaya menganut agama Allah, serta mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrahnya Rasul
sebagai peristiwa besar. Apakah tidak ada yang lain? Apakah tidak ada orang yang lebih layak selain Mus'ab? Perlu diketahui teman-teman, sebenarnya di kalangan sahabat ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah SAW daripada Mus'ab. Tetapi Rasulullah SAW menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab yang baik, dan bukan tidak menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas yang amat penting ke atas pundak pemuda itu, dan menyerahkan kepadanya tanggung jawab nasib agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam, di kota Madinah, suatu kota yang tak lama lagi akan menjadi kota hijrahnya Rasulullah SAW, di mana akan menjadi pusat para dai, pusat dakwah, tempat berhimpunnya penyebar agama dan pembela Islam. Mus'ab pun memikul amanat yang telah diamanatkan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Dengan bekal karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, apa itu? Pikirannya yang cerdas, budi pekerti yang luhur, dan dengan sifat juhud, kejujuran dan kesungguhan hati, akhirnya ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Masya Allah, Masya Allah. Sesampainya di Madinah, didapatinya kaum muslimin di sana tidak lebih dari 12 orang, yakni hanya orang-orang yang telah baiat di Bukit Aqabah yang masuk Islam. Tetapi Mus'ab bin Umair tidak menyerah. Dia pun terus melakukan dakwah karena telah diamanahkan oleh Rasulullah SAW, hingga akhirnya beberapa bulan kemudian meningkatlah orang-orang yang sama memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Pada musim perjanjian haji, pada musim haji berikutnya dari perjanjian Aqabah, bahwa kaum muslimin Madinah mengirim perutusan yang mewakili mereka menemui Nabi, dan perutusan itu yakni dipimpin oleh guru mereka. Siapa itu? Yaitu duta yang dikirim oleh baginda kita, yaitu Mus'ab bin Umair. Tindakannya yang tepat dan bijaksana, Mus'ab bin Umair telah membuktikan bahwa pilihan Rasulullah SAW atas dirinya itu tepat. Ia memahami akan tugas dengan sepenuhnya hingga tak terlanjur melampaui batas yang telah ditetapkan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah menyeru kepada Allah, menyampaikan berita gembira lahirnya suatu agama yang mengajak manusia mencapai hidayah Allah dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Karena apa? Akhlaknya Mus'ab bin Umair mengikuti daripada akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Karena tiada lain tiada bukan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk memperbaiki akhlak. Di Madinah, Mus'ab bin Umair tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zawrah. Dengan didampingi As'ad, ia pergi mengunjungi kabilah-kabilah
rumah-rumah dan tempat-tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat kitab suci. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah itu Ahad, Allah itu Esa. Pernah menghadapi peristiwa yang mengancam keselamatan diri serta sahabatnya, yang nyaris celaka kalau tidak karena kecerdasan akal dan kebesaran jiwanya. Bagaimana ceritanya? Jadi guys, suatu hari ketika ia sedang memberikan petuah kepada orang-orang, tiba-tiba ia disergap guys. Disergap oleh siapa? Oleh Usaid bin Hudrat kepada suku kabilah Abdul Ashhab di Madinah. Usaid menodong Mushab dengan menyetakan lembingnya. Bukan main marah dan murkanya Usaid menyaksikan Mushab yang dianggap akan mengacau daripada menyelewengkan anak buahnya dari agama mereka yang terdahulu. Padahal menurut anggapan Usaid, Tuhan-Tuhan mereka yang bersimpuh telena di tempatnya, masing-masing mudah dihubungi secara konkret guys. Jika seseorang memerlukan salah satu untuk memaparkan kesulitan serta menyampaikan permohonan, demikianlah yang tergambar dan terbayang dalam pikiran suku Abdul Ashhal. Tetapi Tuhannya Rasulullah SAW berbeda. Oleh utusan datang kepada mereka, itu tiada mengetahuinya. Jadi utusannya sendiri pun kalau Rasulullah SAW tidak mengetahui di mana Allah berada dan di mana Allah tinggal, karena mereka berprinsip tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Nanti ya kita belajar tentang tauhid. Nah, karena gelar ini disematkan pantas untuk Mus'ab bin Umair, bapaknya daripada tauhid. Nah, lanjut ke cerita tadi. Usaid pun masih marah dengan hati yang berapi-api, ingin membunuh daripada Mus'ab bin Umair ini. Lalu lembingnya sudah ditancapkan ke leher daripada Mus'ab. Karena orang biasa ya, orang yang tanpa keyakinan yang penuh dan teguh mungkin sudah ketakutan. Tapi apa yang terjadi dengan Mus'ab bin Umair? Beliau dengan hati yang tenang dan berkata dengan lembut, lalu berdiri, lalu berkata kepada Usaid, begini saja wahai kawanku, jika kamu mau mendengarkanku, tolong berikan aku waktu untuk berbicara. Jika ucapanku ini Mus'ab pun menyuruh, kenapa? Usaid, kenapa Tuhan? Tidak duduk dulu, dengarkan bagaimana pendapatku. Gini aja deh, seandainya jika nanti Anda tidak menyukai daripada ucapanku,
aku tidak akan lagi berkeliaran di sekeliling Madinah ini, sekeliling kota ini. Tapi jika nanti kamu suka, maka ikutilah aku dengan sepenuh hatimu. Musyab pun berjanji kepada Usaid. Lalu Musyab pun menceritakan kepada Usaid dengan hati yang lembut dan tenang. Dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Usaid pun tergerak hatinya. Lalu insaf taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk Islam. Jadi Mus'ab bin Umair membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan Usaid, dan Usaid pun sama, hatinya tergerak, tersentuh, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun lalu masuk Islam. Ketika Usaid berkata dia hendak masuk Islam, seketika itu riungan gemuruh takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menggema ke atas langit, mencakar langit. Beberapa lama pun Usaid pun lalu pamit meninggalkan mereka. Kemudian kembali sambil memeras air dari rambutnya, lalu ia berdiri dan menyatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Usaid pun masuk Islam. Lalu berita itu pun tersebar dengan kehadiran Usaid. Disusur ada yang namanya Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Mu'adz pun puas dengan yang dijelaskan oleh Mus'ab, lalu masuk Islam pula. Lalu disusul lagi oleh Sa'ad bin Ibadah, dan dengan keislaman mereka ini berarti selesailah persoalan dengan berbagai suku yang ada di Madinah. Warga kota Madinah pun saling berdatangan dan bertanya-tanya sesama mereka jika Usaid, Sa'ad bin Ubaidah dan Sa'ad bin Mu'adz telah masuk Islam, karena mereka adalah tokoh-tokoh daripada pemuka Quraisy. Lalu masyarakat pun berkata, apalagi yang kita tunggu? Ayo kita pergi kepada Mus'ab. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya Mus'ab. Demikianlah duta Rasulullah SAW yang pertama telah mencapai hasil yang gemilang yang tiada taranya. Suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya. Hari-hari dan tahun-tahun pun berlalu dan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy semakin geram dengan dendamnya. Mereka menyiapkan tenaga untuk melanjutkan tindakan kekerasan terhadap hamba-hamba Allah yang soleh. Maka terjadilah perang Badar, dan kaum Quraisy pun beroleh pelajaran pahit yang menghabiskan sisa-sisa pikiran sehat mereka hingga mereka berusaha untuk menebus kekalahan. Kemudian datanglah perang Uhud.